Ustadz, bagaimana hukumnya menyembelih hewan, khususnya hewan kurban, dari belakang hingga putus lehernya? Ada ya di video, kayaknya pernah lihat ya. Jadi binatang itu disembelih, caranya ditebas saja, tek, itu dari belakang sampai kepalanya jatuh, putus. Bagaimana? Jadi begini, kalau soal hukum halalnya binatang penyembelian, halalnya ya, halalnya daging itu, yang penting dibacakan basmalah. Harus, itu hukumnya wajib membaca bismillah untuk menyembelih binatang kurban atau binatang apapun, harus dengan bismillah. Dan yang kedua, bisa mengalirkan darah. Yang jelas misalnya membaca bismillah tapi yang diiris buntute, ya jelas gak bisa, karena tidak bisa mengalirkan darah. Mengalirkan darah secara deras loh ya, bukan hanya sekadar netes ya. Atau yang dipotong kakinya, jelas itu golek perkara. Harus lehernya. Nah kalau dari belakang tek itu, lehernya apa? Darahnya bagaimana? Mancur, mengalir deras. Maka secara fikih sebenarnya boleh dan halal. Tepatnya bukan soal boleh tidak bolehnya ya, halalnya dulu. Halal karena membaca bismillah dan darahnya mengalir. Tetapi adabnya, pesan Nabi SAW, intinya arikhu dzabihah, mudahkan nyamannya penyembelihan. Jadi supaya enak, ya bagaimanapun ya tidak enak disembelih itu, tapi di antara pilihan semuanya adalah contohnya Kanjeng Nabi. Arikhu dzabihah atau wal yurikh dzabihatahu wal yukhidh syafratahu. Mudahkan, nyamankan penyembelihannya dan landep tajamkan syafrah itu pisaunya. Ini penting. Jadi menyembelih itu harus yang pantas, yang wajar adalah leher bagian depan. Mengapa? Karena itu ada dua jalur, baik jalur makanan maupun jalur nafas, namanya khanjaroh. Itu harus terputus dua-duanya. Kalau dari belakang nanti ditebas memang bisa putus, tapi kalau hanya disembelih seperti biasa, susah untuk mencapai dua jalur ini, dua rongga ini. Jadi kalau dari depan tentu lebih cepat terputus dua rongga itu, darah langsung mengalir deras. Dan kita bersyukur pada Allah SWT dan berterima kasih pada peneliti dari Jerman yang meneliti bahwa ternyata penyembelian hewan yang paling tidak menyakitkan adalah cara Islam dibanding dengan penyembelihan cara mereka, yaitu dengan di strom, bukan di strom ya, ada yang di strom tapi ada yang dengan patiroso. Apa patiroso mas bahasa Indonesianya? Bius. Nah di bius, binatang yang akan sembelih di bius itu ternyata karena kalau diukur dengan ukuran tertentu, maka detak jantungnya lebih keras dan lebih lama untuk menghadapi sakaratul maut itu. Jadi lalu seorang ahli peneliti ini menyatakan bahwa ternyata penyembelian cara barat tidak lebih baik, bahkan lebih menyakitkan binatang. Oke, jadi sebaiknya kita ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menyembelih, yaitu lehernya dari depan dengan membaca basmalah. Cuma saya juga kurang setuju ya, tidak setuju ya. Kalau setuju itu ya setuju atau tidak setuju, bukan kurang ya, tidak setuju. Cara menyembelih unta oleh jagal sekarang. Kalau zaman dulu unta itu ditidurkan dulu baru disembelih. Sekarang enggak, unta jalan itu langsung dilunjak. Pakai pisau sangat tajam, dilunjak, ngerti ya? Mas? Jadi karena tinggi, jadi begini, ditebas dari bawah, memang dari bawah, tapi untanya masih
berdiri. Itu ya tentu tidak manusia, bukan manusia, tidak untawi ya, tidak untawi. Dan saya sempat menyaksikan, kalau yang saya saksikan sendiri dengan mata kepala itu memang begini, kemudian roboh. Ada yang di video itu ngamuk untanya, dibeginikan mungkin kurang pas ya, kurang pas, ngamuk. Ngerti ngamuk ya? Ngamuk untanya berontak, dan lama karena mungkin belum tuntas ini. Itu kan menyengsarakan, menyakitkan. Jadi sekali lagi, walaupun soal menyembelih itu kelihatannya sederhana, tapi itu ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyembelih yang syar'i, bagaimana yang baik, bagaimana yang pri kebinatangan, bagaimana. Saya berharap besok ini bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, jika menjadi panitia penyembelihan, tolonglah usahakan penyembelihannya secara syar'i, sunni, sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak menyengsarakan binatang. Dan Nabi juga berpesan, Nabi SAW sangat tahu bahwa kalau menyembelih binatang, jangan di depan binatang lain. Coba, jangan tahu binatang lain. Kita ndak coba cari-cari yang kono ya, jelas hidup, temannya diambil, disembelih, mereka tahu. Memang mereka tidak bisa bicara, tapi mereka punya rasa. Dalam banyak ayat maupun hadis bahwa binatang itu juga bisa merasa, bisa bicara, bahkan bisa menangis. Saya yakin penyanyi juga pernah menyaksikan binatang yang menangis. Jadi tolonglah punya pri kebinatangan, samping pri kemanusiaan, pri kebinatangan. Ajaran Nabi SAW, kita harus menjadi penyayang binatang. Sekali lagi, kalau menyembelih binatang, baik kurban maupun bukan kurban, maka harus sendiri, jangan tahu yang lain. Yang lain itu juga sudah grogi, sudah dicencang, diikat itu sudah kroso iki sesuk iki wayahe. Sumben iki kana tahu mereka, walaupun tidak bisa bicara, tahu. Kemudian temannya diambil, waduh aku mari ngene. Kira-kira begitu. Ya sama dengan kita sebenarnya, artinya bisa merasakan kesedihan. Baik, begitu. Jadi jangan menyembelih binatang semena-mena, asal bisa mati, tidak bisa begitu. Harus ada tata kromonya, sopan santunnya, etikanya.